Iya. Jadi kenapa sih banyak banget gitu ya perempuan-perempuan dan kalau kita lihat tuh masih muda, cantik gitu, tapi kok dia mau gitu menjadi apa namanya pelakor gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin bisa jadi father figure-nya hilang. Jadi peran ayah waktu kecilnya tuh nggak ada. Bisa karena mungkin ayahnya meninggal waktu kecil atau mungkin divorce gitu ya, tapi ayahnya hilang. Jadi intinya peran ayah nggak ada. Kenapa ke orang yang sudah menikah gitu atau orang yang sudah jauh lebih tua daripada usianya dia, itu pertama karena bisa jadi dia menemukan sosok laki-laki yang lebih tanggung jawab. Karena kan laki-laki seusia apapun kalau sudah menikah tuh dia jauh lebih matang. Nah, hal itu untuk beberapa orang membuat daya tarik tersendiri. Terus kedua, bisa jadi dia secara finansial nih si pelakor ini kurang, tapi dia punya gaya hidup yang tinggi, sehingga dia mencarilah orang-orang yang sudah matang, sudah mapan. Nah, kondisi orang matang dan mapan itu kebanyakan sudah berkeluarga, gitu kan. Yang ketiga, memang dia ada beberapa orang yang dia senang adrenalinnya, ya kan, ngumpet-ngumpetnya, gimana caranya nggak ketahuan. Emang agak aneh, tapi ada beberapa orang yang memang kalau berselingkuh itu karena dia menikmati uh, adrenalin yang dialami. Karena berbeda ketika kita punya pasangan resmi kan, gitu kan. Kalau mereka kan harus sembunyi-sembunyi, pakai triki-triki gitu ya. Beberapa orang menikmati, dan menurut orang-orang yang suka melakukan itu, justru itu adalah titik sensasinya. Walaupun ini nggak semuanya ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan kenapa banyak banget orang-orang yang masih muda, cantik gitu ya, punya prestasi, tapi mereka bisa terjatuh di sebutan pelakor ini. Jadi ada banyak hal sih. Kalau yang ketiga tadi itu lebih ke kejiwaan. Pasti, karena tapi kebanyakan ini dari sisi justru suaminya yang sudah punya istri gitu kan. Kadang kalau kita lihat ya banyak yang rumah tangganya harmonis, istrinya cantik, terus kayaknya baik-baik aja, tapi kok dia bisa melakukan itu? Karena ada beberapa orang yang bilang hidupnya terlalu flat. Jadi akhirnya ketika dia mempunyai pasangan yang tidak sahnya ini kan ada gejolak tuh, ada ombaknya. Nah justru itu menjadi tantangan tersendiri buat dia. Nah ini kan harus dicari kenapa? Karena ini pasti ada kaitannya dengan kepribadiannya yang berbeda dari yang lain. Karena kan kalau yang lain justru pengennya rumah tangganya baik, harmonis gitu ya. Kalau ini justru sesuatu yang normal, sesuatu yang mulus tuh buat dia tuh kurang ada tantangannya. Di beberapa orang ya, nggak semuanya. Tapi ada yang alasannya karena gini. Nah kalau kejadiannya seperti itu, secara psikologi istri saya harusnya seperti apa? Nah, istri satu harus gini ya, mendetek perselingkuhannya itu terjadi berapa kali. Kalau perselingkuhannya sekali, anggaplah dia hilaf. Kalau kita ingin memperbaiki, maka kita memaafkan dan kita melupakan. Walaupun masih ingat gitu, tapi kita jangan terus mengungkit-ungkit gitu. Karena banyak case yang tadinya mungkin ada salah satu pasangan berselingkuh gitu, tapi kemudian hilaf, minta maaf, dan akhirnya menjadi lebih hangat, menjadi lebih saling kenal dan harmonis sepanjang hayat. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya berulang kali, ya berulang kali nih, ketahuan sekali, oke, apa kayak nyesel, ada yang kedua, ketiga, keempat dengan berganti-ganti orang, ini bisa jadi justru yang pertanyakan adalah kondisi psikologis dari si cowoknya. Nah, kalau udah kayak gini, dibalikannya ke istri sahnya. Pertama, apakah dia harus ngobrol sama suaminya? Ini mau di kemana nih rumah tangganya? Kalau mau terus berjalan, tentu bad habitnya harus dirubah. Iya kan, karena siapa sih istri yang mau diselingkuhin? Yang kedua takut juga kali sama penyakit menular, ya nggak, gara-gara hubungan yang berganti-ganti. Nah ini harus diobrolin karena apa? Kita pengen meneruskan pernikahannya. Berbeda kalau misalnya mau udahan, ya udah yang penting udah deh karena berulang kali. Artinya kita sebagai istri saya juga harus punya sikap. Gitu. Apa harus dilihat nih, apakah ini memang hilaf yang tidak pernah terulang atau ini hilaf yang berulang-ulang dengan cerita yang sama hanya perempuan yang berbeda. Nah ini harus diperhatikan, bisa jadi ada psikologisnya. Yang ketiga ada lagi Mbak, berselingkuh bertahun-tahun dengan satu orang yang sama. Nah ini harus lebih hati-hati. Karena dia berselingkuh dengan satu orang yang sama dan bertahun-tahun, ketahuan tidak membuat dua-duanya terhenti. Nah ini harus ada deep talk lagi antara istri yang sah dengan suaminya. Mau gimana nih rumah tangganya? Nah jadi artinya istri sah juga harus melihat dan memapping gitu, atau melihat itu suaminya gimana nih, kebiasaannya seperti apa. Nah itu akan menentukan sikap kita seperti apa. Emosi pasti, tapi kalau emosi yang dikedepankan biasanya nggak dapat solusi, biasanya makin meledak gitu. Betul, karena kan kalau orang lagi emosi, yang terpikir adalah gimana dia puas saat ini.
ya kan, meledak pas segala macam. Tapi dia nggak berpikir efek dari meledak ini apa. Jadi emang nggak mudah. Saya bilang ini nggak mudah dijalaninya bagi istri sah. Namun penyelesaian akhirnya mau seperti apa tuh di tangan semuanya gitu. Mbak, kalau misalnya ternyata suami berselingkuh dan selingkuhannya merasa dia malah adalah korban di sini gitu, itu secara psikologi apa memang bermasalah juga atau memang ya yang tadi alasannya tadi disebutkan tadi emang ya itu tentu faktor dari masa lalu atau belakangnya dia. Iya, mau apapun alasannya pelakor salah lah ya. Dia memasuki kehidupan orang lain. Terlepas misalnya, ya habis dia cerita rumah tangganya lagi nggak baik-baik sama istrinya, apapun. Jangan pernah memasuki ranah mempunyai hubungan dengan laki-laki yang belum secara sah hukum negara dia bercerai. Mau suaminya pinter cerita, ini kadang-kadang perempuan juga harus diedukasi nih, jangan gampang terbuai dengan omongan-omongan laki-laki, bilang ada masalah rumah tangganya, inilah, itulah segala macam. Artinya kita juga perempuan harus pintar, harus smart. Yang kedua, kenapa sih banyak orang-orang pelakor yang seolah-olah ketika udah ketahuan, ke blow up, seolah-olah dia menjadi korban, playing victim gitu ya. Yang harus dipahami adalah kalau orang terjepit atau orang menjadi tersangka gitu, dituduh gitu ya, pasti hal yang pertama lakukan apa? Membela diri. Ya, membela dirinya ya itu tadi, dia seolah-olah dia menjadi korban. Misalnya, yang paling banyak adalah ya suami lu mau sama gue, atau ya makanya lu jadi istri yang cantik dong, yang ini dong gitu, dandan dong gitu. Itu sebenarnya bagian dari si pelakor ini membela dirinya dia, mencoba membenarkan apa yang dilakukan, dan itu hal yang wajar. Jadi kalau misalnya ada pelakor membela diri dengan maki-maki istri sahnya gitu ya, atau misalnya dia membela diri, ya aku kan gini, yang perlu dipahami satu hal, selingkuhnya salah, pelakornya salah. Alasan kedua ketiganya nanti dibahas untuk apa? Untuk solusi, ya kan? Jadi kenapa dilakukan itu? Ada masa kondisi jiwanya nggak, kondisi psikisnya kita lihat juga nih Mbak. Kalau si pelakor ini berselingkuh dengan banyak suami orang, bisa jadi kondisi psikis dia sakit. Betul. Tapi kalau misalnya dia sekali terjebak lalu dia sadar dan gak mau, dia menyelesaikan, kemudian dia punya hubungan yang baik dengan laki-laki single lain, berarti anggap kemarin dia melakukan hal yang salah. Tapi kalau dia terus bermain dengan laki-laki atau dengan suami orang atau dengan pasangan orang lain, bisa jadi kondisi psikisnya ada yang bermasalah gitu. Sebenarnya kalau untuk permasalahan kayak gini, baik istri sahnya maupun pelaku perselingkuhannya maupun pelakornya, kalau sudah dirasa bahwa kok gue sering ya kayak gini ya, kok gue menikmati hal kayak gini ya, gue tahu ini salah tapi kok gue nggak bisa lepas ya gitu. Kalau udah ada kesadaran kayak gitu, hal yang pertama harus ke ahlinya. Ahlinya siapa? Boleh psikolog, boleh psikiater, boleh ahli agama, tapi harus yang 3 core ini. Kenapa? Karena kita khawatir kalau kita bercerita pada orang yang salah, solusinya salah gitu. Yang ada bukannya mendapatkan solusi jalan keluar yang baik, justru membuat kita semakin lebih hancur. Karena ada aja kan Mbak lingkungan yang alah udah biarin aja deh, yang penting lu suka sama suka gitu. Yang penting kan lu jadi banyak tabungan lu kan. Nah itu kan ada lingkungan yang salah gitu. Jadi artinya kita juga harus menyadari, pokoknya setiap manusia hidup itu kita punya alarm Mbak. Alarmnya ada di hati. Jadi ketika kita melakukan salah, sebenarnya hati ini sebenarnya alarmnya bunyi gitu, ini salah gitu. Tapi kadang hati tertutup dengan logika kita, iya sih salah, tapi kan gue gara-gara ini gue jadi banyak dapat uang nih, gue ditransfer duit. Jadi si hati ditekan. Nah kalau kita mendengarkan itu dan kita mau berubah, ya tadi kita harus datang kalau nggak psikolog, psikiater atau ahli agama. Ya. Kalau saya sih mikir gini, kalau sudah ada anak itu harus hati-hati. Nah, rumah tangga bisa tercerai-berai, ya. Penyebabnya banyak, bisa perselingkuhan, bisa ekonomi dan lain-lain. Tapi yang perlu dipahami kalau sudah ada anak, itu tidak boleh kita mencederai figur ayah dan figur anak di depan, figur ayah dan figur ibu di depan anak. Karena anak itu tetap butuh figur ayah yang sempurna dan figur ibu yang sempurna. Jadi perceraian antara ibu dan ayah aja udah membuat anak itu sebenarnya sedih. Ditambah dengan drama-drama perceraian, rebutan hak asuh lah, belum saling serang di media dan lain-lain. Ingat loh, rekam jejak digital kan gak bisa dihapus ya. Ini anak melihat, anak mendengar. Dan bisa bayangin dong gimana figur ayah, figur ibunya ini rusak.
Nah, jadi aku suka bilang sama orang-orang yang lagi berseteru kerana hukum, saya suka bilang bahwa biarkan yang hancur rumah tangga kalian. Toh kalian nanti kalau misalnya memang ada jodohnya lagi, kalian akan bertemu dengan pasangan hidup masing-masing. Tapi anak tetap orang tuanya adalah kalian. Maka jangan korbankan anak dengan keegoisan orang tua. Jadi kalau udah masuk ranah hukum dan memang udah bulat mau bercerai, nggak mau lagi bersatu, selesaikan dengan baik-baik. Nggak usah ada rebut-rebutan hak asuh anak, karena anak butuh ayah, butuh ibu. Walaupun nanti ada ayah sambung, ibu sambung ya gitu, itu lain lagi ceritanya. Tapi tetap ayah kandung, ibu kandung tuh punya porsi peran yang tepat. Saran aku adalah kalau sudah masuk ranah hukum, jangan saling serang, jangan saling menjelekkan. Penasehat hukum atau pengacara yang di-hire sejatinya bisa menjadi penengah bagi keduanya, bukan saling serang gitu kan. Karena ingat ada anak yang harus diperjuangkan. Hubungan rumah tangga selesai, tapi untuk masa depan anak kan terus berjalan. Gitu. Wah, perempuan korbannya, istri sahnya kan. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mm. Berat Mbak, berat banget. Dulu waktu saya masih praktek, beberapa kali saya memang menangani juga masalah kayak gini. Gak mudah Mbak. Kadang orang pinter, orang hebat, orang yang udah kelihatannya mature dan segala macam, begitu dia tahu suaminya melakukan perselingkuhan, pasti hancur Mbak, redam, karena kan itu setengah jiwanya kan ibaratnya gitu kan. Nah, justru di saat-saat itulah memang dia harus mendapatkan banyak support dari orang-orang sekelilingnya, terutama keluarganya ya. Jadi kalau ditanya secara psikologisnya, wah itu terendahnya kali Mbak. Apalagi pertama kali dia tahu suaminya seperti itu, terus ada bukti, bukan katanya. Orang kalau baru katanya aja juga udah bikin panas kan gitu. Bayangin ini ada buktinya. Itu titik terendah. Nah, justru pada saat titik terendah itulah dia harus didampingi oleh orang-orang yang benar dan tepat. Karena kalau enggak, bisa larinya ke hal-hal yang negatif. Atau bisa balas dendam, melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh suaminya. Akhirnya makin kacau kan rumah tangganya gitu. Jadi memang kalau secara psikologisnya itu titik terendah bagi seorang wanita ketika mengetahui pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan. Mungkin ada pesan dari Mbak yang banyak menangani kasus-kasus. Nggak banyak Mbak, sekarang udah males nih urusin rumah tangga orang. Oh iya ya, dulu ya. Apa nih yang sebaiknya harus dilakukan ya? Mungkin banyak terjadi juga akhir-akhir ini di kalangan anak muda mungkin yang mungkin terjebak dengan pergaulan-pergaulan. Ya. Sebaiknya harus Oke, jadi gini ya, sekarang itu yang namanya komunikasi itu udah langka loh Mbak. Ya, sekarang udah eranya gadget. Nyampe rumah suami istri pegang gadget masing-masing, main masing-masing. Lupa kalau quality time antara suami istri dan anak-anak itu adalah salah satunya adalah komunikasi yang hangat. Maka saya suka bilang, taruh gadgetnya, ngobrol sesekali sama suami, apa yang sudah dilakukan suami juga begitu. Karena beneran loh, kalau kita selalu fokus sama apa yang ada di gadget kita lupa sama sekitar. Itu adalah hal yang fatal. Jadi komunikasi itu harus dilakukan. Yang kedua, quality time deh. Jadi kadang-kadang orang tuh karena udah suami istri setiap hari ketemu, jadi bahkan kalau yang perempuan tuh dandan aja malas depan suami ya. Ah udahlah suami gue santai gitu ya. Padahal lupa bahwa justru dialah yang harus mendapatkan treat pertama kita gitu. Begitu juga suami gitu ya. Suami juga di depan istri juga harus menunjukkan hal yang baik dan nyaman. Yang ketiga biasanya yang banyak temukan adalah ketika rumah tangga semakin lama, banyak omongan tuh, gue tuh yang penting anak deh. Yang penting anak deh gue. Yaudah yang penting anak. Lupa ini suami dan istri juga harus saling memperhatikan dan memperhatikan diri kita. Sehingga kalau fokusnya aja untuk anak, ada suami dan ada istri yang terabaikan. Jadi mau rumah tangganya berapa puluh tahun tetap yang namanya suami, yang namanya istri saling memperhatikan. Jadi peran kita kan banyak, peran sebagai ayah, peran sebagai suami, peran sebagai istri, peran sebagai ibu. Nah jangan sampai peran ibu dan ayahnya maksimal, peran suami dan peran istrinya nggak maksimal. Itu yang banyak terjadi. Jadi ya masing-masing introspeksi, komunikasi hangat itu harus terus terjalin. Kalau bisa kalau di rumah ada quality time yang dimana memang yaudah gadgetnya taruh yuk, kita makan malam bareng yuk, kita ngobrol bareng sama anak-anak, sehingga hubungan antara suami dan istri hangat dan anak-anak juga hangat. Sehingga kalau hubungan itu harmonis dan hangat, celah untuk pelakor masuk itu sangat sulit gitu. Nggak bisa, mempertahankan rumah tangga itu dua-duanya harus bergerak. Nggak bisa hanya istri yang ngotot, suami nggak mau, atau suami yang ngotot, istri nggak mau, nggak bisa. Jadi untuk mempertahankan rumah tangga itu harus ada dua belah pihak yang bergerak.
pas tuh ada tahu bulatnya Neng. Audio